Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Saputra. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya buat, yaitu sistem face recognition menggunakan Python dengan library face recognition, DLIB, dan OpenCV. Tujuan dari proyek ini adalah membangun sebuah sistem yang mampu mengenali identitas seseorang berdasarkan wajah yang terdapat pada sebuah gambar. Pada sistem ini saya menggunakan metode face recognition dengan tahapan sebagai berikut. Tahapan pertama yaitu adalah persiapan dataset. Saya mengumpulkan foto beberapa orang teman saya, pertama yaitu Ayu, yang kedua Ia, yang ketiga saya sendiri, yang keempat Saza, yang kelima Fasi, dan yang keenam Pito. Masing-masing foto disimpan ke dalam folder sesuai nama orang tersebut, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai data latih. Yaitu yang kedua. Tahap kedua adalah membaca dataset. Program membaca seluruh folder dan menghitung jumlah gambar yang tersedia pada masing-masing identitas. Yang ketiga yaitu adalah face encoding. Pada tahap ini, setiap gambar diproses menggunakan metode Hawk untuk mendeteksi wajah, kemudian diubah menjadi representasi numerik berupa 128 dimensi face encoding. Encoding inilah yang menjadi ciri khas setiap wajah. Yang keempat yaitu adalah menyimpan model. Seluruh face encoding beserta nama pemiliknya disimpan ke dalam file dengan format pickle, sehingga proses training tidak perlu dilakukan setiap kali program dijalankan. Tahap kelima adalah pengujian sistem. Pengguna mengunggah foto yang ingin dikenali. Program kemudian mendeteksi wajah, membuat face encoding dari gambar tersebut, lalu membandingkannya dengan data yang ada pada model menggunakan Euclidean distance. Jika jarak berada di bawah nilai tolerance, maka wajah dikenali. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan label tidak dikenal. Baik, dari yang penjelasan saya tadi yang bilang tadi, itu yang pertama yaitu install library-nya, yaitu pada sel ini dilakukan proses instalasi seluruh library yang dibutuhkan agar program pengenalan wajah dapat berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu import library, yaitu setelah seluruh library berhasil dipasang, langkah berikutnya adalah mengimport library yang akan digunakan selama program dijalankan. Setiap library memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan sistem. Yang ketiga, masih di dalam import library. Pada tahap ini, lakukan proses impor seluruh library. Diperlukan semua program dijalankan. Library yang diimpor memiliki fungsi masing-masing dan saling mendukung dalam proses pelatihan, training, maupun pengujian sistem pengenalan wajah. Yang keempat itu upload dataset. Pada tahap ini dilakukan proses mengunggah dataset yang akan digunakan sebagai data latih pada sistem pengenalan wajah. Dataset berisi kumpulan gambar wajah dari beberapa orang yang telah dikelompokkan ke dalam folder sesuai dengan identitas masing-masing. Setiap folder mewakili satu individu dan berisi jumlah foto dengan berbagai variasi pose, ekspresi, maupun pencahayaan. Yang selanjutnya yaitu ekstrak dataset. Pada tahap ini dilakukan proses ekstraksi dataset yang sebelumnya masih berada dalam format zip. Proses ekstraksi bertujuan untuk mengeluarkan seluruh isi file sehingga gambar-gambar wajah dapat diakses dan diproses oleh program. Setelah file diekstrak, sistem akan membentuk struktur folder sesuai dengan isi dataset. Yang keenam, cek struktur dataset. Pada tahap ini lakukan pemeriksaan terhadap struktur dataset yang telah diekstrak. Program akan membaca seluruh isi folder dataset, kemudian menampilkan nama setiap folder file beserta gambar yang terdapat di dalamnya. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa dataset telah tersusun dengan benar sebelum digunakan pada tahap pelatihan model. Selanjutnya, menentukan lokasi dataset. Pada tahap ini, program menentukan lokasi utama dataset yang akan digunakan sebagai data latih. Proses ini dilakukan dengan menelusuri direktori penyimpanan untuk mencari folder yang berisi kumpulan gambar wajah dari setiap individu. Selanjutnya, melihat isi dataset. Terdapat yaitu daftar orang yang telah saya isi dengan data berikut. Yang terlihat Ayu jumlah foto 38, Kak Ia jumlah foto 30, Reza 30, Saza 38, Fasi 38, Vito 30. Total orangnya adalah 6. Pada tahap ini program menampilkan daftar seluruh folder yang terdapat di dalam dataset beserta jumlah gambar yang dimiliki oleh setiap folder. Langkah selanjutnya yaitu membuat face encoding. Di sini, pada tahap ini dilakukan proses pembentukan face encoding dari setiap gambar yang terdapat pada dataset.
Program akan membaca setiap gambar, kemudian mendeteksi lokasi wajah menggunakan metode Hawk atau histogram of oriented gradients. Setelah wajah berhasil dideteksi, sistem akan mengekstrak ciri-ciri unik wajah dan mengubahnya menjadi sebuah vektor numerik berdimensi 128 yang disebut face encoding. Encoding tersebut merupakan representasi digital dari karakteristik wajah dan akan digunakan sebagai acuan dalam proses pengenalan. Selain itu, program juga menghitung jumlah gambar yang berhasil diproses maupun gambar yang gagal diproses, sehingga pengguna dapat mengetahui kualitas dataset yang digunakan selama proses pelatihan. Selanjutnya yaitu menyimpan model face recognition. Setelah seluruh wajah berhasil diubah menjadi face encoding, hasil pelatihan disimpan ke dalam sebuah file dengan format pickle. File ini akan berisi kumpulan encoding wajah beserta nama pemiliknya yang akan digunakan sebagai basis data pada proses pengenalan wajah. Selanjutnya membuat model. Pada tahap ini, program membuka kembali file model yang telah disimpan sebelumnya menggunakan library pickle. File tersebut berisi data encoding wajah dan identitas setiap pengguna yang telah diperoleh selama proses pelatihan. Langkah selanjutnya yaitu upload foto uji, yang pada tahap ini digunakan untuk mengunggah gambar yang akan diuji oleh sistem pengenalan wajah. Pengguna dapat memilih satu gambar melalui fitur upload yang disediakan oleh Google Colab. Yang selanjutnya yaitu face recognition. Pada tahap ini, sistem memulai melakukan proses pengenalan wajah terhadap gambar uji yang telah diunggah sebelumnya. Program akan membaca gambar tersebut, kemudian mendeteksi lokasi setiap wajah menggunakan metode histogram. Yang dimana toleransinya 0,45. Baik, di sini telah terlihat pada tahap akhir sistem menampilkan gambar hasil pengenalan wajah menggunakan library Metropolip. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa seluruh wajah yang terdapat pada gambar berhasil dideteksi dan diberikan label-label sesuai dengan identitas yang tersimpan pada model. Kotak pembatas warna hijau ditampilkan pada setiap wajah yang berhasil dikenali, disertai nama, lampiran, dan kemiripan masing-masing. Di sini terlihat Saza, Vito, dan saya sendiri. Berdasarkan hasil yang diperoleh, sistem berhasil mengenali 3 orang gambar, yaitu Vito, Saza, dan Reza. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model yang telah dibangun mampu melakukan proses pengenalan wajah dengan baik, atau data yang diujikan diberikan meskipun nilai kemiripan masih berada pada kisaran 50-70%. Di sini saya mencoba sekali lagi dengan mencoba dataset saya sendiri, yaitu saya mendapatkan persentase yang lumayan tinggi, yaitu 71,4. Di sini saya akan memperlihatkan di mana di sini teman saya yang tidak ada berada dalam dataset, yaitu di sini tidak membaca sebagai tidak dikenal. Berdasarkan hasil pengujian, sistem berhasil mendeteksi 2 wajah yang terdapat pada gambar. Wajah pertama berhasil dikenali karena data wajah tersebut tersedia pada dataset, sehingga sistem dapat mencocokkan face encoding hasil deteksi dengan data yang tersimpan pada model. Sementara itu, wajah kedua ditampilkan dengan label tidak dikenal karena sistem tidak menemukan kecocokan dengan data wajah yang terdapat pada database. Pada pengujian pertama, sistem berhasil mengenali wajah Saza, Vito, dan Reza karena seluruh wajah tersebut telah tersedia pada dataset pelatihan. Ketika gambar diuji, sistem berhasil membuat face encoding dan menentukan kecocokan dan dengan encoding yang tersimpan pada model sehingga identitas dapat ditampilkan. Pada pengujian kedua, wajah teman saya diberi label tidak dikenal. Hal ini terjadi karena wajah tersebut tidak pernah dimasukkan ke dalam dataset, sehingga sistem tidak memiliki data pembanding. Akibatnya nilai kemiripan tidak memenuhi batas toleransi yang telah ditentukan, sehingga sistem tidak memberikan identitas. Menurut saya, bagian yang paling penting adalah proses face encoding. Input dari proses ini adalah gambar wajah yang terdapat pada dataset. Output yang dihasilkan adalah representasi numerik wajah berupa 128 dimensi face encoding. Bagian ini sangat penting karena seluruh proses pengenalan wajah bergantung pada encoding tersebut. Tanpa face encoding, sistem ini tidak dapat membandingkan wajah yang diuji dengan data yang terdapat pada model, sehingga proses identifikasi tidak dapat dilakukan. Kesulitan terbesar yang saya alami adalah ketika beberapa gambar pada dataset gagal diproses saat proses training.
Dari sekitar 200 gambar yang digunakan, hanya 168 gambar yang berhasil diubah menjadi face encoding, sedangkan 36 gambar gagal diproses. Hal ini menyebabkan jumlah data latih menjadi berkurang sehingga dapat mempengaruhi akurasi sistem. Untuk mengatasinya, saya memeriksa kembali struktur dataset, memastikan setiap folder berisi foto dari satu orang saja, serta menggunakan gambar yang wajahnya terlihat lebih jelas. Selain itu, saya juga melakukan penyesuaian nilai tolerance agar proses pengenalan menjadi lebih stabil. Menurut saya, kelemahan terbesar sistem ini adalah sangat bergantung pada kualitas dataset. Jika jumlah foto sedikit, atau kondisi pencahayaan, sudut wajah, dan kualitas gambar berbeda jauh dengan data latih, maka nilai kemiripan menjadi lebih rendah dan kemungkinan kesalahan identifikasi meningkat. Selain itu, sistem ini hanya dapat mengenali wajah yang telah dimasukkan ke dalam dataset. Apabila terdapat wajah baru, sistem akan menampilkan label tidak dikenal. Setelah menyelesaikan proyek ini, saya menjadi lebih memahami bahwa face recognition tidak bekerja dengan cara membandingkan gambar secara langsung, tetapi mengubah setiap wajah menjadi face encoding berupa data numerik yang kemudian dibandingkan dengan menggunakan perhitungan jarak atau Euclidean distance. Sebelum saya mengira sistem hanya mencocokkan gambar secara visual, namun setelah mengerjakan proyek ini, saya memahami bahwa proses yang sebenarnya terjadi adalah ekstraksi fitur wajah menjadi representasi matematis. Saya juga memahami pentingnya kualitas dataset, proses training, dan pemilihan nilai tolerance terhadap keberhasilan sistem dalam mengenali wajah. Baik, demikian presentasi project face recognition yang telah saya buat. Dari proyek ini saya memperoleh pemahaman mengenai proses pembangunan sistem pengenalan wajah, mulai dari pengumpulan dataset, pelatihan model, hingga pengujian menggunakan gambar baru. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.